Makanya orang tua dulu itu pakai simbol. Cuma di acara maulid Isra Mi'raj tidak ada pisang, Pak. Batang pisang begini tidak ada, telur juga tidak ada. Kenapa? Ini adalah salah satu metode alat untuk menyampaikan sifat Nabi. Kalau mau tahu sifat akhlaknya Nabi, cukup lihat batang pisang dengan telur. Ada semua di situ, Pak. Yang pertama itu tidak ada batang pisang, itu bengkok. Coba cari di mana-mana, Pak. Mulai dari Pancalotang sampai Pancarijang, Pituriase sampai Watampulu, itu tidak ada batang pisang, bengkok, Pak. Lurus semua. Itu jujur. Ya, kalau buahnya berat, lebih baik dia patah daripada bengkok. Makanya orang Bugis dulu bilang, tato bata ko nasabak lempu, membesikal di nasabak getang, akawali ko nasabak datong, musandreri indo ambok tamang pasiliangan, alay sipa na way enalay mariaway na mega kegunan na lopadan dari pancanya. Ini falsafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolres Sidrap dan Ibu Ketua Bayangkari Kabupaten Sidrap. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakapolres serta Ibu. Yang saya hormati para kabat, para kasat, para Kapolsek Kabupaten Sidrap, seluruh pejabat dari kepolisian, terkhusus lagi kepada Bapak Iman dan ibu-ibu yang sempat hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini menjelang sore, karena sebenarnya ini adalah waktu tidur, waktu istirahat. Maka tantangan yang paling berat bagi penceramah pada saat waktu-waktu tidur kita ceramah. Tapi untuk jamaah yang tidur saya izinkan, karena tidur sesudah sholat duhur adalah sunnah.
Sesudah sholat asar sampai isya Rasulullah melarang, maka hukumnya adalah makruh. Sesudah sholat subuh juga makruh hukumnya. Kenapa? Dari dulu Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah kena satu penyakit. Bahkan cucunya Rasulullah juga kena penyakit ini yang disebut dengan rihil ahmar, angin merah. Penyakit ini, angin ini membawa penyakit stroke, penyakit kanker, dan juga mimisan, darah segar yang mengalir di hidung. Cucunya Rasulullah Husain pernah kena selama 3 hari. Nabi Musa bisa jatuh dari kursi singgasananya hanya terkena angin ini, dan angin ini tidak bisa dihancurkan sampai dunia kiamat. Itulah sehingga nanti ya'ti bi akhir zamani min ummati, kata Nabi, nanti di akhir zaman umatku banyak terkena penyakit ini, yakni penyakit stroke. Makanya nanti yang banyak kena itu stroke ringan, karena itu adalah penyakit yang tidak bisa dihilangkan. Kita bersyukur malaikat Jibril membawa obatnya. Cuma memang kita dilarang tidur sesudah asar sampai isya, karena di situ dia akan masuk. Jibril membawa obatnya dengan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca doa ini maka dia tidak akan kena penyakit ini. Jadi kalau tidak mau kena kanker dan stroke, termasuk penyakit darah yang keluar dari hidung itu darah segar, maka baca doa ini sebelum tidur. Ini langsung dari Jibril, malaikat Jibril yang membawa obat ini. Doanya simple, singkat, cuma kalau tidak dihafal dia sepanjang. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Tempatnya penyakit ini ada 2. Yang pertama adalah di belakang daun pintu, yang kedua di dalam WC. Makanya ketika ada orang jatuh WC itu jarang selamat. Yang jatuh di WC itu jarang selamat, karena memang penyakit ini yang tinggal di situ. Makanya ulama kita dari dulu selalu mengajarkan, kalau tidak bisa menahan kantuk sesudah asar, kalau mau tidur usahakan baca doa ini. Itu kalau di bahasa Indonesia kan, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari rihil ahmar, angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Orang tua dulu di Bugis itu selalu mengajarkan, ketika membuka pintu pertama di pagi hari, jangan coba-coba berdiri pas di depan pintu terkena hembusan angin pertama, karena di situ dia bisa masuk. Nah, itu makanya di dalam hadis Rasulullah, kalau kita buka dalam kitab Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim, itu melarang kita melakukan salah satu larangan dalam hadis, tidak boleh bersandar di daun pintu. Tidak apa-apa sandar, Pak. Kenapa yang sandar di daun pintu itu tidak boleh? Karena penyakit ini bisa orang kena penyakit. Kalau ada orang sering sandar di daun pintu kemudian kena penyakit, itu susah disembuhkan. Yang kedua, ternyata bisa menolak rezeki selama 40 hari. Itu dalam kitabnya Imam Sarnuji. Nah, ini makanya saya wasiatkan itu. Orang tua dulu cuma bilang pamali. Pamali kalau di bahasa Bugis itu sebenarnya adalah satu kearifan lokal yang dipakai oleh para ulama kita untuk tidak memvonis seseorang langsung haram atau bid'ah. Itu adalah kalimat yang dipakai paling sederhana adalah pamali. Pamali ini bisa mewakili makruh, bisa mewakili mustahab, baik. Jadi bisa juga mewakili haram. Makanya orang tua dulu itu ilmunya tinggi, karena dia belajar langsung sama waliullah. Makanya maulid seperti ini peringatan, bukan perayaan. Makanya maulid itu selamanya selalu diperingati. Kalau kita memperingati, kan ada 2 bahasa Bapak sekalian. Yang pertama maulid, yang kedua ada maulud. Kalau maulid itu waktu kelahiran, itu 12 atau 9 Rabiul Awal. Kalau maulud bayinya yang lahir, Rasulullah.
Makanya kalau kita memperingati maulid, berarti kita memperingati kelahiran, waktu kelahirannya Rasulullah. Tapi kalau kita memperingati maulud Nabi, berarti kita memperingati adanya, hadirnya Rasulullah di muka bumi. Bayinya yang langsung diperingati, orangnya. Makanya maulid dengan maulud itu beda. Cuma bedanya satu lari ke waktu kelahirannya, satu lari ke orangnya. Nah, makanya kalau ada mengatakan peringatan maulud Nabi, berarti peringatan larinya ke Rasulullah. Kalau peringatan maulid berarti larinya ke waktu kelahiran. Kenapa kita selalu mengatakan peringatan maulid bukan maulud? Karena yang kita peringati adalah waktu lahirnya. Makanya kelahiran Rasulullah di muka bumi, Rasulullah sendiri peringati. Kalau orang mengatakan tidak ada dalil maulid, maka dalil maulid yang paling sahih Bukhari Muslim adalah Nabi puasa pada hari kelahirannya. Itu tanda kesyukuran. Kan Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Karena hari Senin saya lahir. Seandainya Rasulullah ditakdirkan lahir hari Selasa, maka dia akan puasa pada hari Selasa. Seandainya dia ditakdirkan lahir hari Jumat, maka dia akan puasa hari Jumat." Artinya apa? Ini pesan untuk kita umatnya. Kita lahir hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Kalau kita lahir hari Kamis, puasa hari Kamis. Karena yang disunnahkan di situ salah satunya adalah puasa pada hari kelahiran. Kan Nabi ditanya, "Kenapa puasa pada hari Senin?" "Karena hari Senin saya lahir." Kalau bapak lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Mengatakan, "Wah, kalau begitu Ustaz, saya sudah keliru karena puasa hari Senin." Tidak. Orang yang puasa hari Senin itu puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Satu hadis dua hukum. Kenapa ulama kita berpuasa pada hari kelahiran? Karena ternyata ditemukan hikmahnya. Siapa yang istiqamah berpuasa pada setiap hari kelahirannya, maka dia tidak akan kena penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Kalau mau selamat dari penyakit, amalkan itu. Tapi agak berat. Agak berat. Ki Hamid Pasuruan itu setiap hari kelahirannya dia berpuasa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu sahabat Nabi Pak, punya gelar Abu Bakar As-Siddiq karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Utsman itu yang tidak disebut, hanya biasa menyebut nama bapaknya, bin Affan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab. Kalau Umar itu disebut dengan Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq? Karena dia bisa membedakan antara haram dengan halal. Yang paling tahu tentang hukum itu Umar. Makanya disebut dengan Al-Faruq dari kata furqan. Sayyidina Ali disebut dengan karamallahu wajhah, yang dikeramatkan oleh Allah wajahnya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya, sehingga dia dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya salah satu keistimewaan kalau orang tidak melihat kemaluannya. Kalau kita Pak biasanya biar anunya orang mau dilihat, makanya tidak bisa keramat wajahnya. Nah, saya kembali. Makanya kalau mau puasa paling afdal puasa pada hari kelahiran. Kalau tidak bisa puasa hari Senin. Hari Kamis itu doa di store. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau minta doa, jangan pernah merubah doa kecuali cukup 1 minggu. Bahkan ada ulama kita seperti Imamul Ghazali mengajarkan kalau doa arba'ina yauman mania, 40 hari jangan ganti doa. Hari Kamis itu kan dilapor. Sama dengan di kepolisian ada laporan bulanan. Malaikat itu ada laporan mingguan. Laporan mingguan itu sebenarnya adalah hari Kamis. Setiap doa dan ibadah kita itu di store di hari Kamis. Makanya Nabi puasa pada hari Kamis. Hari Senin kita berdoa itu baru dicatat. Hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru di store. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Kamis minta mobil, hari Jumat minta naik pangkat, itu malaikat pusing. Ya, belum dilapor ganti lagi.
Hari Senin minta sepeda, baru dicatat. Hari Selasa minta motor, dicatat lagi. Hari Rabu minta mobil, dicatat lagi. Hari Kamis baru di store. Nanti ditanya, dia minta apa? Oh, Senin minta sepeda, Selasa minta motor, ya tidak usah dikasih dulu. Itu makanya doa itu penting kalau ada istiqamah. Makanya Nabi Musa saja itu berdoa puasa sampai 30 hari, kemudian disuruh oleh Allah menambah 10 hari sehingga cukup 40. Makanya berdoa istiqamah 40 hari itu lebih cepat diijabah. Sama aja anak kita, Pak Bu. Kalau ada anak kita minta sepeda, pagi hari Senin minta, mak belikan kak sepeda. Pulang dari kantor, mak belikan kak sepeda. Mau pergi kantor bila lagi, mak ingat belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak kita selalu bilang belikan kak sepeda. Kalau ada uang kita pasti belikan. Tapi kalau hari Senin minta sepeda, Selasa minta mobil-mobil, kita cuma belikan es krim supaya dia diam. Sama aja dengan kita ketika berdoa, itu tidak ada bedanya. Makanya yang mau naik pangkat ini istiqamah berdoa, jangan ganti-ganti. Hari Senin minta naik pangkat, Selasa minta istri, wah itu jadi masalah. Ini. Kemudian sebenarnya Rasulullah kita memperingati kelahirannya itu untuk sebenarnya ingin meneladani ribuan pemimpin lahir sebelum Nabi, jutaan pemimpin lahir setelah Rasulullah. Bahkan ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 24 nabi selain Rasulullah disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ulama kita sebenarnya bisa diperingati semua kelahirannya, tapi kenapa cuma dipilih? Disaring dari 25 nabi dan rasul, dipilihlah 5 yang istimewa yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi ini lagi disaring oleh ulama, dipilih 2 orang. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabiullah Isa alaihi salam. Karena inilah 2 nabi yang paling sedikit kesalahannya. Semua nabi ada semua kebaikannya dan banyak kebaikannya, tapi dicari mana yang paling sedikit kesalahannya. Cuma ini yang 2, Nabiullah Isa alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 nabi inilah yang diperingati kelahirannya. Nabi Isa disebut dengan Natal, Nabi Muhammad disebut dengan Maulid Nabi. Cuma ada yang menyamakan. Ada pendapat mengatakan yang tidak ngaji agama di pesantren muncul bahwa Maulid dengan Natal sama. Itu tidak. Natal itu ibadahnya, sedangkan Maulid itu peringatan, syiar. Itu beda. Makanya ada sholat Natal, kalau sholat Maulid tidak ada. Kajian ini harus dipisahkan. Sekarang kan orang kaji agama biasa kalau langsung dari YouTube itu jadi masalah. Kalau ambil ilmu dari YouTube langsung, yang pertama pindah ilmunya, adabnya tidak pindah. Kalau ngaji sama kiai, sekaligus adabnya, ilmunya juga pindah dan bisa bertanya langsung. Kalau di YouTube tidak bisa bertanya. Makanya sekarang kajian agama itu banyak orang pelintir. Kenapa? Dia gabungkan 3 tahap kajian agama, digabungkan sehingga menjadi rancu. Kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut fuqaha. Kajian iman itu kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian ihsan itu kajian akhlak, tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Itu beda, Pak. Kalau kajian tasawuf ditarik turun ke kajian iman, itu rancu itu. Atau kajian fikih ditarik ke kajian tauhid, itu kebablasan. Saya kasih contoh. Kenapa banyak orang menyalahkan? Karena dia gabungkan ini. Kalau akhlak tidak bisa dihukumi langsung, tidak bisa ditauhidkan langsung. Kenapa? Karena akhlak melampaui hukum, adab. Coba saya kasih contoh satu sederhana, Pak. Hormat kepada bendera merah putih. Banyak yang menganggap itu musyrik. Kenapa? Karena kajian adab ditarik ke tauhid. Hormat ke merah putih itu adalah adab, penghargaan kepada pejuang yang telah memperjuangkan NKRI ini sehingga Indonesia bisa merdeka. Ketika dia diturun ke tauhid, akidah, maka itu bahaya. Itu jadi musyrik, Pak. Makanya sungkeman kepada orang tua itu adab. Ketika dia turun ke tauhid, itu menjadi musyrik karena tidak boleh sujud selain kepada Allah.
Tapi sujudnya orang ke orang tua ketika dia mencium tangannya itu takzim namanya, itu adab, bukan akidah. Coba bedanya. Kalau fikih tetap pada posisinya, pasti berdebat Pak. Kalau fikih itu orang berdebat karena Allah yang bilang, "Walizalika halakahum." Demikianlah aku ciptakan engkau, tidak satu paham. Makanya kalau orang mau berdebat di fikih Pak, pasti berdebat. Makanya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal itu kajian fikih. Pasti berbeda. Coba saya kasih contoh satu. Orang yang menyumbang Pak, pelaku narkoba, kalau dia sudah jual narkoba kemudian dia sedekahkan uangnya ke masjid, apa boleh diterima atau tidak? Kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal mengatakan haram, tidak boleh. Kalau diterima itu mutlak kita kena hukuman. Tapi kalau Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi kebalikannya, dia mengatakan kalau pemain judi bersedekah dan itu uang haram, terima, jangan tolak. Kenapa? Kalau kau terima dia pakai main judi, tambah dosa lagi dia. Tapi kalau kau ambil, itu tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa, cuma uangnya ini harus dipisahkan. Tulislah misalnya di kotak, sumbangannya pemain judi. Di mana dipakai? Ketika bangun WC, pakai di situ. Ketika bangun menara, pakai di situ. Ketika bangun pagar, pakai di situ. Karena dia tidak ditempati untuk sholat. Ketika kala dia bertaubat, itu akan menjadi kebaikan. Tapi jangan engkau tidak menerima. Karena kapan kau tidak terima, dia pakai beli minuman, dia pakai beli sabu-sabu, dia pakai main judi, dia pakai main perempuan. 4 dosanya gara-gara kau. Coba, saya suka Qaradawi. Makanya Imam Al-Jazuli masih takut dengan itu. Ulama seperti Imam Al-Jazuli itu mengatakan, wah kalau diambil, dialihkan ke situ, jadi masalah juga. Makanya kalau mau aman, bikin kotak amal besar, simpan di depan pintu masjid, suruh orang masukkan ke situ. Baru setiap bulan diambil, masukkan ke masjid, dipakai membangun kemana saja silahkan. Nanti di hari kemudian kalau panitia ditanya, uang dari mana nih? Kasih tahu, saya cuma ambil di kotak amal, saya tidak tahu dari mana. Selesai persoalan. Makanya ulama-ulama kita itu pakai kaidah-kaidah. Tidak langsung mentok, langsung haram, langsung bid'ah, langsung masuk neraka, langsung musyrik, tidak. Karena ada tahapan hukum. Dakwah saja Pak, ada namanya dakwah, fikih dakwah, ada fikul ahkam. Kalau fikih dakwah itu pasti bertahap. Kalau fikul ahkam itu mutlak. Saya biasa ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat fardu? Banyak itu Pak di masyarakat. Puasa-puasa tapi dia tidak sholat. Kalau fikul al-ahkam, fikih hukum, pokoknya biar puasa tidak sholat, masuk neraka. Biar puasa, sholat tapi tidak bayar zakat, masuk neraka. Coba, kalau fikul ahkam, tapi kalau fikih dakwah tidak. Oh sudah puasa tapi belum salat, tidak apa-apa. Yang penting kau pergi tarawih. Nanti di sholat tarawih baru ustaznya ceramai, baru dia sholat. Karena kalau kau bilang tidak masuk neraka, kalau sholat, puasa tidak sholat, masuk neraka, pasti dia bilang, kalau begitu tidak usah puasa. Tidak ada mina kerja tuh. Makanya ulama kita dulu begitu, bertahap. Di sini kita mau coba meneladani Rasulullah. Saya Pak tidak usah jauh. Orang tua dulu itu tahu akhlaknya Nabi, tahu persis. Kalau diceramahkan setiap maulid, orang bisa hafal Pak. Cuma susah mengingat. Makanya banyak kalau orang diceramai begini-begini kepalanya. Bagaimana penceramah? Bagus. Apa yang dia bilang? Tidak tahu. Ini banyak. Iya. Maka juga tidak ada. Kenapa? Ini adalah salah satu metode alat untuk menyampaikan sifat Nabi. Kalau mau tahu sifat akhlaknya Nabi, cukup lihat batang pisang dengan telur. Ada semua di situ, Pak. Yang pertama itu tidak ada batang pisang itu bengkok. Coba cari di mana-mana, Pak. Mulai dari Pancalotang sampai Pancarijang, Pituriase sampai Watampulu, itu tidak ada batang pisang bengkok, Pak. Lurus semua. Itu jujur. Ya, kalau buahnya berat, lebih baik dia patah daripada bengkok. Makanya orang Bugis dulu bilang, tato bata ko nasabak lempu, membersihkan di nasabak getang, akawali ko nasabak datong, musandreri indo ambok tamang pasiliangan, alay sipa na way enalay mariaway na mega kegunan na lopadan dari pancanya. Ini falsafah. Tato bata ko nasabak lempu, berdirilah engkau lurus.
Cuma biasa kalau lurus itu Pak, kalau ada kayu di hutan nah lurus, cepat ditebang. Iya. Itu falsafahnya Gurutta. Biasa kalau kayu lurus betul itu biasa cepat ditebang karena banyak gunanya. Diambil tiang, diambil pasak. Yang bengkok itu Pak jarang ditebang. Ya, biasa. Yang bengkok itu jarang ditebang. Tapi kalau dia ditebang langsung masuk ke dapur. Itu. Makanya batang pisang. Makanya Gurutta lempu kok. Alai lempu naloke. Melempu. Cuma lempu emak kokang ketelu. Lempu kandau, lempu beci, lempu bali basah. Lempu kandau itu sabit Pak. Itu sabit lurus. Tapi bengkok lurus lagi. Cuma itu sabit tidak bisa makan kalau tidak ditarik ke kita. Ayeuna lempu Pak Bage. Tawamu, tawaku, tawana Pak Bage dua ninal. Meka mitai matu ibu-ibu yang sudah bagi-bagi kalau dua ember lempu kandau iya. Yang kedua lempu beci. Beci itu tali itu Pak, itu kalau ditarik pasti lurus, tapi kalau tidak ditarik bengkok. Ada orang begitu Pak, nanti di demo baru mau lurus. Iya, kalau kita diam dia bengkok, tapi kalau diprotes langsung lurus. Nah itu lampu beci asalnya itu. Yang ketiga angka lampu bali basah, mistar itu Pak diputar kemana tetap lurus. Cuma kalau disuruh bengkok dia patah. Nah itu juga susahnya itu. Nah makanya ada sifat lurus ini, lurus mistar bisa dipakai, ada kadang dipakai yang sabit, ada juga kadang dipakai yang tali ini tadi beci. Kalau ke istri jangan pakai mistar, jangan. Makanya boleh membohongi istri itu supaya dia senang, tapi dalam tanda petik istri juga boleh bohongi suami supaya suaminya senang, boleh. Tapi dalam tanda petik tidak boleh bohongnya bohong betul, tidak. Seperti suami bawa makanan, dia beli jeruk, kemudian kecut sekali kita makan itu senyum, jangan bilang. Iya, Rasulullah pernah memakan anggur yang dibawakan oleh sahabatnya. Nabi itu kalau diberikan makanan dia bagikan dulu, nanti sahabatnya sudah dia kasih semua baru dia makan supaya berkah. Tapi ketika Nabi dikasih ini, Nabi melihat baru langsung dia makan, dia tidak bagikan. Nabi habiskan itu satu piring. Sampai sahabat ini mulai kecewa. Waduh, kita juga kepengen kasih makan, tapi kenapa barusan Nabi tidak bagikan ini? Nanti orang ini pergi, gembira sekali. Nabi mengatakan, oh enak sekali nih, manis. Sekalinya dia pergi, sahabat bilang, ya Rasulullah, kami juga kepengen tadi makan, tapi Rasulullah tidak kasih kami. Nabi mengatakan, saya sengaja, karena ini tadi anggurlah yang paling kecut saya makan. Cuma saya tidak pengen merusak hatinya orang yang bersedekah tadi. Makanya saya memakannya dengan senang, supaya dia merasa senang bahwa apa yang dia sedekahkan itu baik. Karena kalau kau makan pasti kau bilang, oh kecutnya, pasti dia tersinggung. Makanya kalau ada kita dikasih makanan, jangan langsung celah. Biasa kan begitu, satenya ini hangus-hangus, padahal habis di 10 tusuk. Iya, ini. Jangan pernah mencela makanan. Orang yang kena penyakit itu banyak karena mencela makanan. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Dia bahkan pernah dibikinkan air panas oleh istrinya, kahwa, kopi, tapi itu bukan pakai gula, pakai garam. Nabi itu hampir habiskan, tapi istrinya minta sisanya. Ini ilmu untuk ibu-ibu. Kenapa Aisyah minta supaya Nabi tidak habiskan, sampai dia merengek menutup gelas itu dari atas? Karena Nabi mau habiskan. Nabi mau habiskan karena dia tidak ingin kalau istrinya merasa kecewa atas apa yang dia buat itu karena salah. Tapi istrinya bersikuku mengambilnya karena dia mau mengambil berkah dari situ. Kenapa Pak? Rasulullah pernah berwasiat, setiap Jumat pertama, subuh Jumat pertama setiap bulannya, Jumat pertama setiap bulannya, bikinkan suami kita air minum, apakah kopi atau teh atau susu, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna ansalnahu.
tapi harus adukannya mengikuti arah tawaf. Baca inna ansalnahu, baru letakkan sendok pengadu itu di tengah-tengah. Nanti berhenti air itu berputar, baru bacakan inna a'taina satu kali, surah Al-Kautsar. Baru kasih suami kita, dia minum, sisanya kita minum sambil membaca inna a'taina Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Itu ilmunya. Sudah hafal, Bu? Sudah hafal? Adu mengikuti arah tawaf, baca inna ansalnahu, baru pas di tengah-tengah sendoknya kita letakkan. Nanti selesai air itu berputar, baca inna a'taina Al-Kautsar, selesai baru diangkat. Minuman itu kasih ke suami, dia minum sebagian, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Itu tidak akan diceraikan. Kenapa Aisyah merengek minta sisanya Nabi? Itu karena itu yang dia cari. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, subuh Jumat pertama setiap bulan habiskan kopinya kalau mau selamat. Saya kasih ilmunya. Jangan disisa, Pak, habiskan memang. Itu supaya selamat. Sebenarnya dua surah ini sangat bagus, Pak. Sebenarnya ada 3 surah itu. Yang pertama adalah surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek. Nabi janjikan dalam hadis sahih, siapa yang mencintai surah ini maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Untung, Pak, surah Al-Kautsar. Untung. Hafal surah Al-Kautsar, Bu? Hah? Kalau tidak hafal surah Al-Kautsar, inna a'taina kita hafal. Insyaallah. Iya. Untung surah Al-Kautsar, Pak. Seandainya surah Al-Baqarah, setengah mati kita menghafal. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Dan surah inilah yang bisa menenangkan kalbu yang dalam keadaan gundah gulana. Ketika ada orang yang meninggal keluarga kita, kemudian kita bersedih, perbanyak mengamalkan surah ini. Karena surah ini mengobati hatinya Nabi ketika anaknya yang bernama Ibrahim wafat. Maka Nabi sedih dan diturunkanlah surah ini untuk mengobati kesedihannya Rasulullah. Makanya ibu-ibu kalau goreng telur kemudian meletus, bacakan surah Al-Kautsar, itu tidak meletus. Iya, biasa telur pecah itu kalau digoreng itu meletus. Orang tua dulu selalu ajarkan, baca surah Al-Kautsar baru kau goreng, itu tidak akan meletus. Yang kedua, kalau kita naik kapal, Pak, atau naik pesawat, atau naik kapal laut, kemudian ombak besar, baca surah Al-Kautsar dengan satu napas kemudian sholawat, insya Allah itu tenang itu. Bayangkan kalbunya Rasulullah bergejolak, itu tiangnya aras bergerak, Pak. Tapi ketika surah ini turun itu didiamkan. Makanya surah ini cuma 3 ayat, tapi itu bisa mendiamkan tiangnya aras. Air laut, ombak di laut itu bisa tenang dengan ini. Anak kita kalau ada yang nakal betul tidak mau mendengarkan ucapan kita, maka baca di telapak tangan kanan, baru letakkan di kalbunya sebelah kiri. Letakkan. Tiupkan ke tangan baru letakkan. Itu namanya mentransfer energi Al-Quran. Bisa, Pak Ustaz? Bisa. Kenapa bisa? Flash disk saja bisa pindah Al-Quran 30 juz di laptop hanya mencolokkan dengan mengkoneksikan wifi. Coba. Energi nur itu kan, nur dalam Islam itu ada 70. Al-Quran itu 70 nurnya. Sedangkan yang ditemukan sekarang kan baru 5. Bluetooth, kemudian BlackBerry, kemudian infrared yang pertama, baru Bluetooth, baru BlackBerry. BlackBerry itu kan adalah alat komunikasi luar angkasa. Makanya kalau orang di bulan mau bicara di bumi itu kan tidak bisa tembus suara. Itu gelombang cahaya dirubah menjadi gelombang suara. Itu namanya BlackBerry. Cuma kita kenalnya dulu adalah handphone. Padahal itu adalah satu berkas cahaya. Kemudian belakangan ditemukannya orang tua dulu itu pakai simbol. Cuma di acara maulid Isra Mi'raj tidak ada pisang, Pak. Batang pisang begini tidak ada. Telur yang bisa membuka pintu mal itu. Yang ketika kita sudah berdiri sensor itu langsung terbuka. Saya prediksi pintu surga begitu, Pak. Orang yang sholat 5 waktu baru berdiri langsung terbuka. Makanya kuncinya surga itu. Kalau sholatnya tidak sempurna tidak terbuka. Terbuka sedikit lagi, tutup lagi. Ya, ini. Makanya saya prediksi begitu tuh. Kemudian yang ketiga, yang keempat ditemukan sekarang adalah
hologram yang sekarang Jepang sudah pakai, berlomba-lomba meninggalkan laptop kemudian pakai hologram, bisa berada di 3 tempat dalam satu waktu. Sekarang kita yang paling canggih kita pegang sekarang adalah pakai video call. Orang di tanah suci bisa dilihat langsung di sini dengan suara dengan wajah, itu video call. Makanya Guru Kiai Jadul Rahman Ambodale bisa khutbah di 2 tempat, itu sebenarnya pakai video call energi Al-Quran. Itu bisa diilmiahkan, Pak. Kenapa bisa, Pak Ustaz? Bisa. Coba kalau orang bermimpi Pak tidur, 5 menit dia tidur, dia mimpi dari Jakarta bolak-balik. Padahal dia cuma 5 menit. Dia tidur satu bantal dengan kita, tinggal di ranjang Rosban sama-sama. Cuma dia berada di satu alam karena dia mimpi. Orang mimpi itu, Pak, matanya tertutup ketika tidur, tapi dia bisa melihat. Mata apa yang dia pakai melihat padahal matanya tertutup? Coba. Itu dikaji ulama tasawuf dari dulu, dan itu dibuktikan. Waktu sekarang, Pak, kita bisa tahu karena kita melihat jam. Sekarang akan datang dan yang telah lalu. Siapa yang bisa tahu itu? Hanya melihat jam. Tapi kita, waktu ini tidak wujud. Yang wujud diri kita. Tapi ketika kita lepas dari sesuatu yang tidak wujud, maka bisa berada di satu tempat dalam waktu yang cepat. Itulah yang dipakai ketika orang pakai handphone. Video call di Mekah bisa sampai di Sidrap hanya sepersekian detik. Itu yang dipakai ulama. Kalau orang tidak bisa buktikan secara ilmiah, itu dari dulu orang tidak buktikan. Tapi sekarang dibuktikan, cuma banyak orang lalai. Bahwa ulama bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Itu ilmunya ada. Nah, cuma tidak diajarkan terbuka karena saya juga belum tahu. Itu kan nurnya Rasulullah. Likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu dari nurnya Muhammad. Kemudian kita mengambil. Yang kedua, Pak, batang pisang itu coba lihat. Kalau pisang berbuah, yang paling pertama nampak itu adalah jantungnya, bukan buahnya. Kalau orang mau tahu ini pisang sisirnya banyak, lihat jantungnya kalau besar. Artinya segala sesuatu ketika engkau mau memulai pekerjaan, dahulukan keikhlasan. Ketika keikhlasanmu besar, maka hasilnya akan besar. Tapi ketika engkau tidak ikhlas, maka akan kecil hasilnya. Itulah kenapa batang pisang diambil dengan simbol buah pisang. Yang ketiga, Pak, pisang itu kalau dikupas sama-sama di dalam di luar, tidak ada bedanya. Semakin dikupas semakin bersih dan semakin lembut. Kalau kayu dikupas di luar lembut, keras di dalam, tambah ke dalam tambah keras. Makanya pakai pisang. Pisang itu tambah ke dalam tambah lembut. Itu simbol kalbu, jiwa, pikiran, hati, kemudian perbuatan. Di makanya guru tepat pada pada bicaramu, pangkau kamu, atekamu, minasamu, aja lagi ngupo gau. Kan ada begitu. Di depan kita bilang iye, sekalinya pergi kita bilang biye. Nah, ini banyak. Kemudian pisang, Pak, kalau dia ditebang, nah belum pernah berbuah, pasti naik daunnya. Ditebang, pasti daunnya lagi naik. Kalau dia belum pernah berbuah, tapi kalau sudah berbuah ditebang, pasti tidak naik. Apa maknanya? Pisang itu tidak mau mati kalau tidak ada hasil. Itu khairun nasi ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesamanya. Makanya pejabat-pejabat di kepolisian itu amanah. Jabatan yang diberikan oleh Allah mesti ada hasilnya baru kau tinggalkan. Bapak Kapolres ini luar biasa, Pak. Saya tadi masuk di ruangannya. Saya pernah masuk sebelumnya. Ruangannya sudah sangat luas dan cantik. Itu pasti dikenang selamanya. Walaupun beliau tinggalkan jabatannya karena ini amanah, ada waktunya dia diambil, maka kelak itu akan menjadi selalu kenangan. Iya. Kan begitu. Maka dia itu mau taruh ko pas sengaran nasabayan itu malampe. Harta kau tinggalkan akan habis, tapi pas sengaran tidak akan pernah habis. Banyak orang, Pak, sudah hancur tulangnya, masih orang maki-maki dia. Kalau disebut namanya langsung dia kan si anu. Makanya kalau mau diingat baik, satu kuncinya dermawan. Itu je, Pak. Ya kau angkat tahu majasi, Pak. Ya kau melok patat dengan jasi pana, suruh bani magala mak bereh. Karena sifat jelek bisa hilang dengan sedekah. Bisa, Pak. Coba kalau ada orang jelek sekali baru sering bersedekah, pasti orang lupa. Anggota dewan saja biasa silaturahminya 1 kali 5 tahun. Nanti mau dipilih baru bagi-bagi beras lagi. Dan pasti selalu masyarakat bilang bagusnya Bapak padahal cuma 1 kali. Dia lupa semua keburukan. Makanya ulama mengatakan tutupi keburukan dengan banyak bersedekah.
Sifat dermawan ini Pak bagus. Kalau dia sama orang miskin bagus, tapi tempatnya paling bagus sama orang kaya. Kalau orang miskin dermawan Pak ya dalek docil ini. Dengan maka ada meloki mak bangun masigi nasi lodomuki tega doa saja. Tapi kalau orang kaya langsung dia bilang semennya saya yang tanggung, besinya saya yang tanggung, gaji tukang semua saya yang tanggung. Tapi kebalikannya Pak, kikir ini sifat paling jelek. Kenapa? Orang kikir saja tidak suka. Iya, angka kapuji seke. Namo tahu kasih seke, namo tahu seke, cacati tahu seke. Iya, orang kata tahu seke, nasa seke payano pada liwat pialena. Iya, saking jeleknya itu sifat kikir itu. Ini jam 3 masuk asar ini. Saya harus persingkat ini. Kemudian saya ingin kasih tahu salah satu rahasia kenapa kita memperingati kelahirannya Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah itu Pak, malam 1 Rajab nurnya itu diturunkan oleh Allah dari langit, turun ke perut ibunya Aminah. Makanya setiap malam 1 Rajab itu pintu langit terbuka. Makanya kalau mau doanya mustajabah, berdoa di malam 1 Rajab. Satu. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban berdoa. Di situ juga pintu langit terbuka. Yang ketiga, malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Berdoa juga di situ. Itu pintu langit dibuka. Kemudian malam 10 Zulhijjah, hari raya Lebaran Idul Adha, dan malam 1 Syawal itu malam hari raya Idul Fitri. Orang yang berdoa pada 5 malam ini itu tidak ditolak doanya. Karena itu tidak melewati, tidak terhalang oleh pintu langit, karena semua pintu langit terbuka. Nah, makanya Guru Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, kalau ada yang dari Kalimantan, dari Martapura, pasti kenal Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, dan disebut dengan Guru Sekumpul Martapura. Itu berwasiat, siapa yang mau jasadnya hilang di kuburan, cukup jangan tidur pada 5 malam ini. Mulai dari maghrib beribadah, apakah mengaji atau sholat sunat atau tafakur, sampai subuh. Yang mengamalkan itu setiap tahun, maka dia akan dijemput jasadnya di dalam kubur. Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale, Guru Kiai Haji Fathuddin Sukara, mantan almarhum al-maghfurlah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap. Beliau itu sampaikan langsung kepada saya, karena saya mondok di pondoknya. Apa katanya? Ketika saya tanya, maga Guru Tawatune Pasuru, apa katanya? Guru ta itu waliullah. Karena pada saat saya mengambil ketika orang lepaskan dari atas, itu masih ada. Pada saya letakkan di lahat, itu sudah hilang. Saya buka kain kafannya, hanya kapas yang ada di dalam, tidak ada orangnya. Orang yang dijemput itu Pak tidak sembarang. Kalau dalam risalah hanya 4, tapi bisa dijemput di kubur, itu tidak sembarang. Itu adalah salah satu amalan yang diajarkan para ulama. Makanya yang mampu melakukan itu silahkan. Kita saja bisa begadang tunggu main bola, main Liga Champion, apalagi kalau begadang. Tapi itu 5 malam. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, dan 1 Syawal. Itu 5 malam. Itu intinya. Kemudian Rasulullah diciptakan pertama itu nurnya Pak, nurnya Muhammad. Makanya Nabi Adam juga itu bersalawat kepada Rasulullah, padahal dia kan terakhir. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau tidak mau pakai kacamata, mudah-mudahan saya diberkahi dengan doa ini. Orang yang sering pakai HP di layar TV itu, depan layar komputer, itu biasa matanya cepat rusak. Tapi ada satu doa yang dibaca Nabi Adam, Rasulullah jamin itu, siapa yang membaca doanya Nabi Adam ketika dia melihat wajahku di kedua kukunya, dan dia baca, dia usapkan ke matanya, maka dia tidak akan buta hingga dia meninggal. Itu janji Nabi. Makanya kalau orang azan kemudian membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pertemukan kedua ibu jari, baru cium ke hidung, baru baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah, baru usapkan ke mata 3 kali. Itu tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Kalau tidak mau pakai kacamata, cukup pakai itu. Sudah hafal? Saya ulang, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kalau tidak hafal itu pakai yang kedua. Kalau berwudu sebelum sholat, ketika membasuh muka jangan tutup mata. Pada basuhan kedua dan ketiga, pertama tetap tutup, yang kedua jangan tutup mata. Itu akan mengobati mata. Itu obat yang paling bagus. Itu air wudu.
Kalau masih tidak bisa, pakai yang ketiga. Ketika membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada kalimat Sami'un Basir. Letakkan kedua ibu jari. Ini dari ulama kita, ulama Safu ini. Letakkan kedua ibu jari di atas ayat itu, kemudian masukkan ke langit-langit. Baru tekan di mata, baca sholawat 3 kali. Baru kasih lewat ke kuping telinga, baru tekan. Baru baca la haula wala quwata illa billah. Tidak akan buta dan tidak akan tuli hingga dia meninggal. Itu tidak berubah itu. Kalau masih tidak bisa, pakai yang keempat. Ini yang terakhir. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Insya Allah itu yang terakhir. Tidak ada bacanya. Ini. Iya. Itu obat, Pak. Itu obat mata yang diajarkan dari dulu. Makanya kita sebenarnya, saya pernah dapat di satu kitab hikmah. Saya itu sering pakai obat air wudhu. Kalau sudah berwudhu, berdoa, mengangkat tangan. Tapi tidak semua wudhu. Kalau kita sudah mengangkat tangan begini, ada air yang bikin geli di ujung siku ini. Ada air itu tidak mau menetes. Kemudian ada di ujung hidung, dan itu geli kayak gatal. Di sini kiri kanan, kemudian di ujung hidung. Kalau orang punya penyakit yang parah, ambil itu. Gabungkan yang 3, baru bacakan salawat, baru minum. Itu obat. Makanya orang selalu mengatakan cari air berkewudu. Cuma orang tidak temukan itu, Pak. Tapi tidak semua wudhu. Kalau kita berwudhu mengangkat tangan kemudian berdoa, itu agak gatal, itu agak geli, dia berputar-putar, itu tidak jatuh. Maka ambil itu yang 3. 1 kiri kanan, 2 kemudian di ujung hidung, pasti bersamaan itu. Kemudian kumpulkan ke tangan, baca salawat, kemudian minum. Itu obat yang paling bagus. Saya sering pakai itu, Pak. Kalau orang mau awet muda, pakai itu. Salah satu fungsinya itu untuk awet muda. Kalau yang sudah tua tidak usah pakai, nanti awet tua. Kemudian saya pindah ke telur, Pak. Ini telur, kenapa telur? Magina telur. Nasabahnya itu telur ya, dia makan jadi bunah. Ada ke telur yang bagus bundarannya. Itu simbol manusia. Dia gak tahu suku decena. Tidak ada. Siapapun pasti ada kekurangannya. Jadi pemimpin, Pak, pasti diprotes. Saya kemarin ditanya di Kalimantan, Pak Ustaz, apa pekerjaan yang tidak ada resikonya? Saya bilang cuma satu. Pekerjaan yang tidak ada resikonya, jual batu nisan. Insya Allah tidak ada resikonya. Iya, kalau kau pejabat pasti ada resikonya. Luqmanul Hakim sudah membuktikan. Nah, kau mau lihat, setiap dikerjakan pasti ada yang protes. Itu unta kau ambil. Dia tarik unta, anaknya yang usir untanya dari belakang. Lewati satu kampung dikasih tahu, itu orang bodoh. Kenapa tidak naik? Makanya dia bilang, ayo kita naik 2 nak. Karena kita bodoh kalau tidak naik. Sekalinya naik 2-2, lewat di satu kampung dikasih tahu, ini orang tidak ada kasih sayangnya ke binatang. Masa berdua ini berat sekali, kenapa berdua dengan anaknya? Nah, kasih tahu anaknya, karena salah kalau kita naik 2, turun kau nak, nanti saya di atas, kau yang tarik. Lewat di satu kampung, orang bilang, orang tua tidak ada balas kasihan sama anaknya. Masa dia kasih jalan kaki, anaknya baru dia di atas. Sekalinya bilang, kau mimpi nak naik, saya yang turun. Pas lewat satu kampung, dia bilang, ini anak durhaka sama orang tuanya. Masa orang tuanya kasih jalan, baru dia duduk enak di atas. Coba, tidak naik salah, naik 2 salah, naik bapaknya salah, naik anaknya salah. Nah bilang, kalau begitu nak, ambil ke bambu, diangku ini unta. Balumpi lewat di kampung, langsung bilang orang, minggir kok ada orang gila mau lewat. Itu. Makanya, pejabat begitu, Pak. Bupati perbaiki jalan, kita kira orang syukur. Tidak. Pasti dia bilang, selama jalanan sudah diaspal, 10 mie ayamku mati ditabrak mobil. Tidak senang. Berlubang jalanan dia juga protes. Makanya kehidupan kita begitu, Pak. Makanya kalau kita mau selamat, satu kuncinya, mulai karena Allah, akhiri karena dia. Jangan pernah berubah karena hanya penilaian manusia. Yang perlu kita istiqomah tetap di mana kita berjalan. Itu di kuncinya. Polisi ini, Pak, polisi sekarang itu diuji. Dari kemarin saya melihat perkembangan media, saya mengatakan polisi diuji. Ingat, Suriah yang pertama dilumpuhkan bukan masyarakat, tapi keamanan. Ketika kepercayaan masyarakat hilang ke pihak keamanan, akan terjadi kekacauan. Maka ini sekarang orang berusaha meruntuhkan 2 pilar negara kita, TNI dengan Polri. Ini sengaja, Pak. Ini sengaja. Makanya saya selalu bilang, jangan kau sentuh negara Republik Indonesia. Karena NU juga akan menjadi lapisan paling depan itu. Kenapa? Karena kita mendirikan negara ini dengan penuh perjuangan para ulama.
Makanya 22 Oktober ini kan besok hari santri, itu adalah resolusi jihad dari NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk melawan penjajah. Kenapa? Mempertahankan, itu andil ulama, Pak. Makanya kalau kau benci pemerintahnya, kau benci presidennya, presidennya mau kau benci, jangan coba aduk negara. Itu aja kuncinya. Makanya Polri dengan TNI itu menjaga negara. Sekarang kan sama, makanya perahu, Pak. Kalau kau benci pilotnya, jangan kau kasih bocor di perahunya karena tenggelam semua itu. Kan begitu yang sekarang kan muncul itu. Dia benci presidennya, dia benci menterinya, negaranya yang dia adu. Itu yang jadi masalah. Silahkan kau benci pemerintah kalau kau tidak sepakat, tapi jangan coba menyentuh negara. Ini kan jadi masalah, Pak. Ini yang muncul. Makanya modal kita, saya selalu pegang. Kalau sholat sunat subuh, Pak, sholat sunat subuh, saya juga beritahu kepada seluruh pejabat di mana saya ceramah. Kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama sesudah Fatihah baca Alam Nasrah, Al-Insyirah. Rakaat kedua baca Li Ila Fi Quraisy. Itu di kitabnya Imamul Ghazali. Siapa yang mengamalkan ini, itu hadis Nabi. Siapa yang membaca ini pada sholat sunat subuh, maka tidak ada musuhnya yang berani menjatuhkan dia. Ini. Kalau kita mau tidak dijatuhkan langsung, ini sudah masuk asar, Pak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Saya tidak bisa lewat waktu asar, apalagi masih banyak tugas yang lain. Tadi saya sudah mengawali dengan doa. Awalnya salawat, baru saya langsung doa. Tapi saya kasih tahu ibu-ibu, hafal itu Bu salawat. Salawat yang saya baca itu, kalau orang amalkan 1 kali pagi, 1 kali malam, maka tidak akan pernah habis rezeki di tangannya. Itu kuncinya. Iya, dan kena salaki di, ya kena salai mopi di macila katongan. Iya, celaka betul kalau bisa. Makanya pejabat itu kan rezekinya jelas, gajinya setiap bulan. Tapi orang mengamalkan ini pasti ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu sudah turun-temurun para wali amalkan. Makanya saya kasih tahu, kalau mau rezekinya seperti hujan, amalkan itu. Kalau terlalu panjang, pakai satu. Apa? Yang paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. 11 kali kalau maghrib, 11 kali kalau subuh. Tidak akan pernah susah perekonomian orang yang mengamalkan itu, dan anak-anaknya akan dijaga. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.